Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya, Yohanes Nugraha, Widyaswara Ahli Madya, Kementerian Perhubungan, akan menyampaikan strategi pembelajaran materi Agenda 1 pada pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 tahun 2023. Sebagai pengantar, kami sampaikan hasil survei dari Lembaga Administrasi Negara di tahun 2021 terkait tantangan organisasi yang saat ini paling banyak dihadapi. Pertama, terkait dengan inovasi. Yang kedua, tuntutan digitalisasi. Yang ketiga, pengembangan SDM. Yang keempat, tuntutan pelaksanaan cara kerja yang lebih efisien. Yang kelima, membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi. Dari 5 poin tadi, tentu akan memunculkan seperti apa kompetensi yang dibutuhkan. Pertama, berpikir inovatif. Kedua, memiliki mindset berkembang. Ketiga, memiliki etika dan integritas. 4, berpikir sistemik. 5, penguasaan teknologi digital. 6, komunikasi efektif. 7, membangun kolaborasi. 8, mengelola perubahan. 9, memecahkan masalah kompleks. Dan terakhir, memimpin transformasi digital. Sehingga kesimpulannya, perlu adanya pengembangan kompetensi kepemimpinan pada peserta PKN tingkat 2. Adapun kompetensi yang dibangun lebih lanjut terkait dengan kompetensi kepemimpinan strategis, pertama, mampu membangun sinergi antar unit, organisasi, dan stakeholder. Yang kedua, mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya. Yang ketiga, memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Berikutnya terkait dengan detail waktu pelaksanaan kegiatan PKN tingkat 2. Pertama, untuk klasikal tahap 1 ada 24 jam pelajaran atau 3 hari pelatihan. Kemudian pembelajaran mandiri ada 57 jam pelajaran, 9 hari pelatihan. E-learning ada 177 jam pelajaran atau 21 hari pelatihan. Kemudian pembangunan komitmen bersama 27 jam pelajaran atau 3 hari pelatihan. Lanjut pada klasikal tahap 2 itu total 70 jam pelajaran atau 7 hari pelatihan. Kemudian masa aktualisasi kepemimpinan kolaboratif atau pelaksanaan proyek perubahan itu total 540 jam pelajaran atau sekitar 60 hari pelatihan. Dan terakhir, klasikal ketiga atau tahap terakhir yaitu 28 jam pelajaran atau 4 hari pelatihan. Sehingga totalnya rangkaian kegiatan PKN adalah 923 jam pelajaran atau 107 hari pelatihan. Berikut adalah bentang jadwal PKN tingkat 2 yang dalam hal ini kita akan melihat bahwa agenda 1 sesi sinkronus atau e-learningnya ada pada hari ke-12. Di sini ada 4 sesi sinkronus dan 3 sesi atau 3 jam pelajaran untuk asinkronus. Kemudian di hari ke-13, peserta akan kembali masuk sesi sinkronus selama 4 jam pelajaran, kemudian sesi asinkronus selama 2 jam pelajaran. Ya, setelah fase e-learning, ada sesi sinkronus dan asinkronus, kemudian peserta berdinamika, kemudian akan bertemu pada sesi klasikal. Dalam hal ini alokasi untuk agenda 1 adalah 2 jam pelajaran. Mengapa materi self-mastery diberikan di awal pembelajaran? Tentu ada suatu hal yang mendasar terkait hal tersebut. Yang pertama, untuk memayungi keseluruhan aktivitas pembelajaran, pelatihan, maupun juga penugasan selama PKN tingkat 2. Yang kedua, untuk menyadarkan terkait dengan energi, kompetensi, focusing, dan juga menjunjung tinggi integritas sebagai peserta PKN. Contohnya terkait dengan disiplin, kehadiran, tugas, dan juga penyelesaian proyek perubahan. Yang ketiga, mendasari sikap, perilaku, dan pemikiran dalam evaluasi pemahaman dan praktik kepemimpinan strategis, evaluasi presentasi kepemimpinan nasional, evaluasi proyek perubahan, dan evaluasi sikap perilaku. Yang keempat, mendasari agenda-agenda lain selama agenda mengolah diri atau mastery, yaitu terkait dengan agenda yang kedua, kepemimpinan strategis, agenda ketiga, manajemen strategis, maupun agenda keempat, aktualisasi. Yang kelima, yaitu adalah cakupan dari agenda self mastery. Dalam hal ini untuk
mendukung para peserta sekalian memiliki kemampuan agar piawai dalam mengelola smart gathering. Terakhir tentunya, mengapa agenda 1 self mastery diberikan di awal terkait dengan energi, sikap dan pemikiran dan perilakunya agar semuanya penuh dengan nilai integritas. Berikut adalah rancangan pembelajaran untuk agenda 1. Dalam hal ini terkait dengan sesi sinkronus maupun asinkronus, termasuk juga sesi klasikal. Kita lihat di hari ke-12, sesi sinkronus dengan alokasi 4 jam pelajaran. Nanti akan ada proses perkenalan antara peserta dengan tutor atau video suara. Kemudian lanjut dengan review materi agenda 1 yang sudah dipelajari secara mandiri oleh para peserta. Kemudian tutor akan mendampingi peserta dalam proses review IC yang sudah dibuat. Seperti apa IC yang sudah dibuat masing-masing peserta akan direview bersama dengan pemateri atau tutor. Berikutnya akan dilakukan proses pendalaman terkait materi yang ada di agenda 1, baik itu materi energi kepemimpinan maupun materi integritas kepemimpinan. Diakhiri dengan penjelasan tugas asinkronus yang akan dilaksanakan di 3 jam pelajaran berikutnya. Nah, di sini di sebelah kanan disampaikan bentuk asinkronus meliputi 2 penugasan, pertama terkait kelompok, yang kedua individu. Untuk kelompok, peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok kecil, dan setiap kelompok membahas isu yang diberikan oleh pengampu materi. Outputnya nanti adalah usulan alternatif solusi sesuai dengan isu yang diangkat. Berikutnya, secara individu, peserta juga berkewajiban untuk mengidentifikasi masalah di instansi masing-masing terkait implementasi mengelola diri guna peningkatan kinerja pada organisasi. Oke, kemudian lanjut pada kegiatan hari ke-13. Sinkronus 4 jam pelajaran. Pertama adalah pemaparan. Jadi hasil dari tugas asinkronus dipaparkan, baik itu yang bersifat kelompok maupun individu. Kemudian para peserta nanti akan melakukan refleksi sebagai penutup kegiatan sinkronus. Jadi nanti akan ada pengambilan kesimpulan dari hasil kegiatan sinkronus selama 2 hari, kemudian juga dirangkaikan dengan beberapa hasil dari tugas asinkronus. Kemudian di hari ke-13 ada 2 jam pelajaran untuk sinkronus, untuk asinkronus. Di sini akan diisi dengan tugas individu, yaitu menyusun lesson learned, hikmah dari materi agenda 1. Formatnya 1 halaman Word dengan spasi 1 slide. Oke, itu terkait dengan kegiatan sinkronus di hari 12 dan 13. Kemudian untuk sesi klasikal, alokasi 2 jam pelajaran, nanti akan dikemas dalam satu bentuk outdoor activity. Nanti dalam bentuk semacam circuit games, kemudian ada suatu penajaman yang peserta simpulkan, dan nanti akan dibimbing oleh fasilitator. Tentu diawali dengan briefing seperti apa nanti pemaknaan tiap pos, dan diakhiri dengan debriefing. Kemudian sebagai penutup akan dilakukan ikrar para peserta PKN tingkat 2 terkait dengan nilai integritas ini. Berikutnya kami sampaikan terkait dengan strategi delivery agenda 1 pada fase e-learning. Jadi tadi disampaikan ada sesi sinkronus dan asinkronus. Nah, ini penjelasannya untuk esensi tugas individu, bahwa peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu mengidentifikasi isu atau permasalahan yang berkaitan dengan implementasi mengelola diri dalam peningkatan kinerja di unit kerja masing-masing. Dan ini juga terkait dengan proses kelanjutan dari IC pada saat belajar mandiri. Kemudian untuk tugas kelompok, peserta diberikan tugas sesuai dengan isu ya, dalam hal ini dari makalah peserta bisa, tapi dalam ini juga bisa dimungkinkan dengan pilihan isu atau kasus yang sudah disiapkan oleh pengampu materi. Jika nanti peserta akan mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian di tugas kelompok ini para peserta akan sharing terhadap hasil penugasan kelompok tersebut. Sementara untuk fase klasikal yang tadi dirancang untuk outdoor activity, pembelajaran ini atau di klasikal ini diarahkan pada kegiatan pembelajaran untuk membekali peserta agar dapat memahami dan merasakan serta mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan mengolah diri. Dan hal ini nanti akan diarahkan kegiatan outdoor untuk lebih ke menyelami atau immersion. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila.